lebih dibandingkan ternak lainnya seperti ayam kampung maupun ayam lainnya. Dari segi pembibitan kita bisa mencari bibit-bibit entok yang bagus ataupun bacakan entok yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Danisari. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana beternak entok dengan cara sederhana dan entok-entoknya bisa berkembang biak, sehat-sehat dengan skala rumahan dan tidak terlalu banyak kita memberikan pakan-pakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat rekan-rekan yang selalu dan sudah mendukung channel Danisari ini. Doa terbaik dari saya, semoga kita dalam keberkahan, keridhaan, diberikan nikmat sehat walafiat, dimudahkan dan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Berbicara tentang entok dari sisi keuntungan, mungkin dia akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan unggas-unggas lainnya seperti ayam kampung ataupun ayam jenis lainnya, karena dari segi daging dia lebih besar dan entok itu mempunyai ketahanan tubuh yang bagus dibandingkan unggas-unggas lainnya. Dia tahan akan penyakit-penyakit. Oleh karena itu, entok walaupun dipelihara dengan skala rumahan, dia akan cepat besar, dan pakan-pakannya walaupun sangat sederhana, tapi dia tetap akan memberikan keuntungan buat peternak walaupun dalam skala kecil. Hal yang perlu perhatikan dalam memelihara entok adalah mempersiapkan kandang-kandang, walaupun itu kandang yang kita buat dengan sangat sederhana. Ini khususnya untuk anak entok ataupun entok yang masih dalam proses pembesaran. Dan untuk yang sudah mulai besar ketika usia 2 bulan ke atas itu, kalau saya pribadi ini mengumbar entok-entok saya. Ini juga untuk memperingan pakan-pakan yang saya berikan. Tetapi itu masih dalam pengawasan agar entok-entok tidak terbang ke mana-mana, karena entok itu bisa terbang dan memakan apa saja, dan sangat berbahaya bila entok memakan bangkai-bangkai. Itu bisa sangat membuat entok-entok kita akan cepat sekali sakit. Lalu untuk pakan-pakan, mungkin kita bisa memberinya pakan-pakan limbah rumah tangga seperti unggas-unggas lainnya, sayur-sayuran juga. Yang paling penting adalah karena entok itu suka dengan sekali air, kita harus mempersiapkan air untuk entok itu minum. Bisa juga air ini untuk mereka mandi, karena memang entok itu identik sekali dengan air. Selanjutnya, untuk entok agar bisa menghasilkan entok-entok yang bagus, memang untuk skala kecil seperti saya ini adalah saya selalu memberinya kebebasan, dalam artian mengumbar entok-entok saya untuk mencari makan mereka sendiri, selain pakan-pakan yang saya berikan seperti dedek yang saya campurkan dengan nasi, ataupun pakan-pakan lainnya seperti sayur-sayuran, daun-daunan. Sebenarnya entok itu pemeliharaan sama dengan ayam kampung, karena saya memelihara ayam kampung juga entok, jadi saya tetap memberinya sekaligus
untuk entok-entok, juga ayam-ayam kampung yang saya pelihara. Memang untuk unggas yang banyak dikenal oleh masyarakat kita adalah unggas seperti ayam kampung, ayam boiler, maupun ayam pedaging lainnya. Tetapi kalau kita perhatikan, entok itu memiliki keunggulan dari segi harga. Harga mereka lebih tinggi dibandingkan unggas seperti ayam kampung maupun ayam-ayam lain. Di sini kita bisa mengambil keuntungan dari sisi penjualan. Walaupun dari segi pakan mungkin entok itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan unggas-unggas lainnya. Tetapi dari segi harga itu kita bisa membandingkan dengan ternak-ternak lainnya. Oleh karena itu kita perlu banyak belajar bagaimana memelihara entok dengan sebaik-baiknya agar entok-entok kita bisa berkembang biak dengan baik. Pakan-pakan juga harus kita kendalikan karena entok itu makannya banyak dibandingkan unggas-unggas lainnya. Kita harus mempersiapkan vitamin untuk ataupun air untuk kebutuhan entok-entok kita, ya seperti tempat air ataupun tempat air lainnya. Karena secara keuntungan entok itu bisa memberikan lebih dibandingkan ternak lainnya seperti ayam kampung maupun ayam lainnya. Dari segi pembibitan kita bisa mencari bibit-bibit entok yang bagus ataupun bacakan entok yang bagus. Oke rekan-rekan semua, mungkin ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagaimana kita bisa memelihara entok dari yang kita anggap itu kurang populer, kita jadikan sesuatu yang sangat berharga sebagai penghasilan tambahan buat kita. Entok itu dari segi daging, kalau kita bisa mengolahnya itu akan lebih enak dibandingkan daging unggas lainnya, dan harganya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan unggas lainnya. Mungkin bagi pemula yang baru memelihara entok seperti saya ini, banyak belajar dari rekan-rekan yang sudah lebih dulu terjun ke dunia peternakan khususnya entok. Bagaimana pembesaran, bagaimana memilih entok, indukan entok yang bagus, dan lain-lain. Semoga ini bermanfaat. Buat rekan-rekan semua khususnya pemula, like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa share bila ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.